Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Aryani, MDSC, SP Pros, Subspesialis PKI Kaki Konsultan. Saya salah satu staf pengajar di Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi USU Medan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang pembuatan gigi tiruan. Namun, sebelum menyaksikan video pembelajarannya, izinkan kami menjelaskan sedikit tentang gigi tiruan. Apa sih sebenarnya gigi tiruan? Nah, gigi tiruan itu adalah suatu alat prostetik yang menggantikan kehilangan gigi, baik kehilangan satu gigi, beberapa gigi, atau keseluruhan gigi, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi pengunyahan, fungsi estetik, dan berbicara. Nah, salah satu filosofi dari perawatan prostodontik itu adalah untuk menggantikan yang hilang namun memelihara kesehatan jaringan yang tersisa. Baiklah, mari kita menyaksikan salah satu video pembelajaran, salah satu tahap pembuatan gigi tiruan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Gigi tiruan jembatan merupakan restorasi tetap yang menggantikan gigi hilang dengan cara menempel pada gigi penyangga di sekitarnya. Indikasi penggunaan gigi tiruan jembatan. Yang pertama, kehilangan satu atau lebih gigi dengan gigi penyangga yang sehat dan kuat. Yang kedua, ruang edentulus pendek sekitar 1-2 gigi. Kemudian, tulang alveolar dan jaringan pendukung masih memadai, mengembalikan fungsi estetik, fonetik, dan fungsi kunyah, dan pasien yang tidak cocok atau menolak gigi tiruan lepasan. Sedangkan kontraindikasi untuk penggunaan gigi tiruan jembatan diantara lain tidak dianjurkan jika gigi penyangga memiliki prognosis yang buruk, seperti adanya penyakit periodontal dan karies yang luas. Kemudian tidak diindikasikan pada ruang edentulus yang terlalu panjang, kebersihan rongga mulut yang buruk, kemudian kebiasaan parafungsional seperti bruxism, dan pasien muda dengan pulpa yang besar. Bahan-bahan yang sering digunakan dalam penggunaan gigi tiruan jembatan. Yang pertama adalah logam. Logam penuh seperti panduan emas atau logam dasar yang digunakan pada kasus posterior dengan kebutuhan kekuatan tekan tinggi dan ruang terbatas dan estetika bukan menjadi prioritas. Selanjutnya, porcelain fused metal. Ini menjadi pilihan paling sering karena menggabungkan kekuatan logam dengan estetika porselen, sehingga cocok untuk anterior maupun posterior di mana perlu untuk kekuatan tekan yang tinggi dengan masih mempertimbangkan estetika. Yang ketiga ada all ceramic, seperti zirconia, dan diindikasikan pada area estetis terutama pada gigi anterior karena memberikan hasil yang mirip dengan gigi asli namun kekuatan tekannya relatif rendah sehingga tidak cocok untuk gigi posterior. Hal yang dipertimbangkan untuk memilih bahan gigi tiruan cekat sementara adalah lokasi gigi penyangga, kebutuhan estetika, kekuatan tekan, dan kondisi oklusi pasien agar hasil restorasi optimal. Selanjutnya, kita akan membahas prosedur preparasi gigi penyangga. Dalam preparasi gigi penyangga, terdapat beberapa prinsip dan pertimbangan, yaitu retensi dan resistensi dicapai dengan dinding aksial yang sedikit konvergen sekitar 6-10 derajat. Reduksi oklusal dan aksial harus sesuai dengan kebutuhan material sehingga ketebalan cukup tanpa mengorbankan vitalitas pulpa. Tepi akhiran atau finish line harus jelas, haus, dan mudah dicetak. Preparasi harus mempertahankan struktur gigi sehat sebanyak mungkin dan menjaga kesehatan jaringan periodontal.
Sebelum memulai preparasi gigi, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan pencetakan. Pertama-tama dilakukan pencetakan diagnostik menggunakan alginet dan bahan yang digunakan adalah sendok cetak, bubuk alginet, air, spatula, serta mixing bowl. Pencetakan dilakukan untuk membuat model diagnostik dan panduan pembuatan pati indeks sebagai panduan untuk preparasi gigi penyangga. Cetakan ditempatkan ke dalam mulut pasien dengan tekanan merata, ditahan hingga mengeras, kemudian dilepaskan dengan hati-hati. Berikut adalah hasil pencetakannya. Setelah melakukan pencetakan, kita melakukan prosedur pati indeks. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencampurkan bahan pati, ambil basis dan katalis dalam jumlah yang sama, lalu aduk menggunakan tangan hingga warna tercampur merata. Proses ini harus dilakukan dengan cepat sekitar 30-45 detik untuk mencegah material mengeras sebelum dibentuk. Setelah tercampur, letakkan pati segera secara merata dan ditekan di atas model diagnostik sambil memastikan seluruh permukaan gigi tertutup. Kemudian setelah setting, lepaskan dengan hati-hati dari model. Selanjutnya, pati indeks dipotong secara horizontal di area oklusal menggunakan blade yang bertujuan sebagai panduan untuk preparasi gigi penyangga untuk memastikan ketebalan preparasi cukup. Lalu, pati dipotong secara vertikal menjadi 3 bagian dari arah bukal, lingual, yang juga digunakan untuk panduan preparasi gigi penyangga untuk memastikan ketebalan preparasi juga sudah sesuai. Selanjutnya, lakukan prosedur preparasi gigi. Preparasi gigi penyangga dimulai dengan pembuatan depth guide pada permukaan oklusal menggunakan bur round and tapered diamond. Buat alur kedalaman di fossa sentral, ridge serta cups dengan kedalaman 1,5 sampai 2 mm sesuai kebutuhan material restorasi. Depth guide ini berguna untuk menjadi panduan agar pengurangan oklusal sama. Selanjutnya, lakukan pengurangan oklusal mengikuti depth guide yang sudah dibuat mengikuti anatomi permukaan oklusal dan kurangi sebanyak 1,5 mm untuk bahan logam dan 2 mm untuk bahan porselen. Dan jangan lupa membuat functional cups bevel pada cups fungsional. Kemudian lakukan pada daerah bukal. Yang pertama, pembuatan depth guide dan solder pada bagian bukal menggunakan round-ended tapered diamond bore. Buat 3 grup, 1 di tengah bukal, 1 di mesio bukal, dan 1 lagi di sto bukal. Kedalaman grup 1-1,2 mm mengikuti 2 bidang yaitu cervical sejajar long axis dan oklusal mengikuti kontur permukaan normal. Kurangi bagian bukal dengan menghubungkan depth
groups menghasilkan permukaan yang rata dan halus. Buat tepi akhiran servikal dengan jelas, yaitu shoulder pada bagian bukal dengan mengurangi 0,2 mm dari depth guide sehingga kedalaman pengurangan pada bagian bukal sebanyak 1,2 sampai 1,5 mm menggunakan flat-ended tapered bore. Selanjutnya pada bagian lingual dan proksimal. Lakukan preparasi pada bagian lingual dan proksimal sebanyak 0,7 sampai 1 mm menggunakan flat-ended tapered bore dipegang sejajar dengan jalur restorasi. Dinding harus konvergen dari cervical occlusal dengan kemiringan 6 derajat. Kemudian buat tepi akhiran cervical berbentuk chamfer menggunakan tapered round-ended diamond bore sebanyak 0,5 mm. Setelah dilakukan preparasi, kemudian prosedur selanjutnya adalah pencetakan fisiologis. Pertama-tama, letakkan benang retraksi yang sesuai dan direndam pada larutan anestesi. Kemudian, benang ditempatkan di dalam sulcus gingiva dengan menggunakan instrumen plastik yang tumpul dengan tekanan ringan agar tidak merusak jaringan, dimulai dari area proksimal, lalu dilanjutkan melingkar hingga seluruh margin tertutup. Proses yang sama diulangi pada gigi penyangga kedua, sehingga kedua margin preparasi terekspos secara optimal. Kemudian dilakukan pencetakan fisiologis. Pencetakan fisiologis dilakukan menggunakan teknik cetakan 2 tahap menggunakan putty wash. Proses ini diawali dengan mencetak gigi pasien menggunakan bahan silikon putty di dalam sendok cetak. Campur base dan katalis menggunakan tangan dengan gerakan cepat dan konsisten sampai adonan homogen. Setelah tercampur rata, letakkan putty ke sendok cetak. Tekan putty agar menyebar ke seluruh permukaan sendok cetak. Selanjutnya, lepas benang retraksi dari gigi penyangga, kemudian aplikasi bahan wash ke sendok cetak. Aplikasikan dengan syringe secara merata ke seluruh permukaan cetakan putty. Kemudian, masukkan sendok cetak ke dalam rongga mulut pasien, tekan secara merata. Kemudian, pembuatan gigi tiruan cekat sementara. Gigi tiruan cekat sementara memiliki peran penting sebelum pemasangan gigi tiruan jembatan permanen. Fungsi pembuatannya adalah mencegah pergerakan gigi tetangga serta menjaga kesehatan gusi dan jaringan sekitarnya. Selain itu, gigi sementara juga mempertahankan fungsi pengunyahan, menjaga estetika, dan memberikan gambaran awal gigi tiruan permanen yang akan dipasang. Pada video ini, GTJ sementara dibuat dengan teknik direct. Isi cetakan alginate dengan self-curing akrilik di bagian gigi yang sudah dipreparasi, lalu olesi gigi yang telah dipreparasi menggunakan vaselin. Cetakan dikembalikan ke mulut pasien pada posisi semula.
Kelebihan akrilik diambil dengan bur hingga mahkota sementara sesuai dengan bentuk gigi sebelum dipreparasi. Lakukan finishing dan polishing menggunakan bor, lalu tempatkan gigi tiruan sementara ke mulut pasien, periksa kesesuaian margin, kemudian cek oklusi dengan artikulasi agar hasil nyaman dan stabil. Yang terakhir adalah memberi edukasi kepada pasien. Yang pertama, edukasi pasien untuk menghindari mengunyah makanan yang terlalu keras atau lengket karena dapat menyebabkan gigi tiruan jembatan sementaranya lepas atau patah. Jaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi secara teratur dan menggunakan dental floss untuk membersihkan area sekitar gigi penyangga. Jika gigi tiruan jembatan sementara terasa longgar, kembali ke dokter gigi untuk perbaikan dan pasien dianjurkan untuk hadir pada jadwal kontrol selanjutnya. Demikianlah video pembelajaran salah satu tahap pembuatan gigi tiruan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.